keinginan kami untuk bisa menjadikan ojol lebih baik itu dengan adanya regulasi yang ke depan itu ya. Itu aja, Mas. Sekali jalan kita sebagai driver dapat orderan 2 dari 2 customer. Customer itu dua-duanya itu memberikan ongkir misalkan 10 atau 12.000. Otomatis customer masing-masing mengeluarkan 12.000 gitu ya. Berarti kan 24. Tapi kita menerimanya cuma maksimal itu 6.000 atau 5.000 ditambah 2.000. Jadi maksimal itu 8.000. Padahal itu 2 ya. Itu. Karena otomatis kalau peraturan ini sudah berlaku, otomatis aplikator harus mematuhi. Kalau tidak mematuhi ya kita tuntut ke pemerintah untuk memberikan sanksi. Kalau tidak ya kita rakyat yang bertindak diobong wae kantor ya selesai. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalem. Kembali lagi di podcast Tribun Solo, podcast yang membahas isu-isu menarik dan teraktual di Solo Raya dan Solo bersama saya Vincentius Jesta. Tribuners, kali ini kita akan membahas hal yang cukup kemarin membuat sorotan banyak pihak. Kemarin itu para driver ojol di kawasan Solo Raya melakukan demo, melakukan konvoy untuk menyuarakan pendapat mereka gitu. Nah, kali ini kita sudah kedatangan Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda 2 atau Garda Surakarta, yaitu Pak Yosafat Satria Wibowo. Selamat pagi, Pak Yo. Selamat pagi, Mas Vincent. Ya, kabarnya gimana, Pak? Baik. Puji Tuhan, semua sehat. Ya. Kemarin, Pak Ju, kan teman-teman pada melakukan aksi konvoy, aksi demo, dan offbeat ya kemarin ya. Itu kemarin itu dilaksanakannya dari mana ke mana, Pak? Itu kita titik kumpulnya dari Patung Bung Karno Manahan, kita menuju ke DPRD, setelah itu kita lanjut ngeluruk bareng ke Balai Kota. Untuk menuai wali kota sebagai orang tua kami, bagian dari masyarakat kota Solo ini. Jadi dari awal itu berkumpul di Manahan ya, Plaza Manahan itu, kemudian menuju DPRD Solo dulu, setelahnya ke Balai Kota. Nah itu dari awal posisi di Plaza Manahan menuju DPRD itu rombongannya ada berapa, Mas, yang ikut aksi itu? Kalau kemarin memang sesuai dengan kesepakatan atau target kita dengan pihak Polresta, pihak keamanan, itu mau 500 driver yang kita libatkan, karena sebenarnya banyak. Kalau cuma dari satu aplikator saja seperti dari Gojek itu hampir 7.000 driver, tapi belum yang lainnya seperti Grab, Maxim, Shopee, karena kami Garda itu mewadahi dari 7 aplikator yang bekerja di Solo Raya ini. Dan kemarin memang ada beberapa perwakilan dari rekan-rekan aplikator, tidak semuanya, tapi kita mewakili. Semua mereka hadir. Tapi sesuai kesepakatan kemarin sekitar 500 ya. Nah itu dari awal menuju ke tadi mana, ke Patung Bung Karno? Enggak, ke DPRD ya, DPRD Surakarta. Nah itu sebenarnya apa sih yang kemarin teman-teman Garda itu sampaikan atau tuntut kepada dan disampaikan kepada DPRD dan Balai Kota, kepada Pak Wali Kota itu, Pak? Seperti rekan-rekan lain di wilayah lain secara nasional sama. Poin intinya sama. Itu karena kami Garda itu bagian dari kesepakatan secara nasional. Kami membentuk suatu forum secara nasional, itu Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia, yang mencetuskan untuk pelaksanaan aksi ini itu sudah kami rencanakan sejak Desember 2024. Itu sudah kami bahas dengan kajian-kajian yang kami pelajari secara akademisi, secara bersama-sama dengan para akademisi, staf pakar transportasi, pakar hukum, yaitu kita memang banyak sama, cuma nantinya masing-masing daerah menambahkan permasalahan di daerah masing-masing. Tapi poin pokoknya yaitu tadi seperti itu. Kita ingin adanya payung hukum, yang poin pokoknya. Payung hukum sebagai nanti dasar atau landasan kita bekerja. Karena selama 15 tahun, driver online ada 2010 sampai 2025 itu
belum ada aturan baku atau yang bisa menjadikan payung hukum atau legalitas bagi kami bekerja. Itu aja poinnya. Ya, kemarin kita tetap poinnya mendesak pemerintah untuk membuat peraturan bagi kami bekerja. Oke. Nah itu kan kemarin saya sempat melihat beberapa ya kayak ada hapus program hemat. Nah itu kalau kita telah satu-satu ya Pak ya. Hapus program hemat ini efeknya apa sih Pak? Ada program hematnya, efeknya ke driver itu apa? Kalau program hemat itu karena adanya perbedaan antara driver penerimaan driver selama ini dengan yang kemarin itu berbeda. Karena customer membayarnya sepenuh, misalkan antara 10, ini trip yang terdekat ya. Untuk misalkan untuk GoFood atau GoRed atau itu 10 sampai 12.000. Tapi kita menerimanya cuma 5.000, maksimal 6.000 seperti itu. Itu yang sekarang. Kalau yang dulu gimana? Kalau dulu ya full kita terimanya. Misalkan 10.000 dipotong 20% ya kita terimanya 8.000. Itu yang poin pertama. Poin kedua seperti 10% itu karena selama ini sudah 3 tahun ada kenaikan UMR. Nah, itu kalau kita generalisasi totalnya hampir 16% kenaikan UMR itu. Tetapi untuk kita sebagai driver ongkir penerimaan kami itu tidak ada kenaikan gitu. Jadi poinnya itu bukan kita ingin ada penambahan atau kenaikan pendapatan atau ongkir untuk driver 10%. Oke. Nah, kalau terus kemudian yang sanksi tegas bagi aplikator nakal. Nah, ini sebenarnya aplikator nakal ini bisa dijabarin nggak? Aplikator nakal tuh mereka melakukan apa sih, Pak? Kok sampai para driver itu juga geram gitu, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan, salah satunya seperti tadi. Untuk masalah adanya program hemat, slot, nah itu kan begitu. Mereka menerima dari customer penuh. Nah, tapi kita mendapatkannya malah di bawah batas bawah itu yang pertama. Misalkan kita itu dapat cuma 1 order, tapi kalau misalkan kita dapat 2 order sekali jalan, kita sebagai driver dapat orderan 2 dari 2 customer. Customer itu dua-duanya itu memberikan ongkir misalkan 10 atau 12.000. Otomatis customer masing-masing mengeluarkan 12.000 gitu ya. Berarti kan 24. Tapi kita menerimanya cuma maksimal itu 6.000 atau 5.000 ditambah 2.000. Jadi maksimal itu 8.000. Padahal itu 2 ya. Itu. Nah, seperti itu masih kita menunggu, masih hujan, panas. Itu kita masih resiko untuk selama ini untuk sewa motor aja kita untuk belum ada perhitungannya juga. Kalau yang diharapkan sanksi kepada mereka ini yang memang menerapkannya tidak benar itu seperti apa? Kalau itu kita belum bisa mendeskripsikan atau mendefinisikan secara pasti karena yang kita tunggu regulasi atau peraturan dari pemerintah ini dulu. Karena otomatis kalau peraturan ini sudah berlaku, otomatis aplikator harus mematuhi. Kalau tidak mematuhi ya kita tuntut ke pemerintah untuk memberikan sanksi. Kalau tidak ya kita rakyat yang bertindak diobong wae kantor ya selesai. Nah, ini kan kemarin saya baca tuntutan-tuntutan yang disampaikan para driver ini tuh merupakan kajian dari akademisi, dari praktisi gitu kan, terus kemudian dibukukan. Nah, itu sudah dibahas sejak kapan itu, Pak? Itu kita memulainya untuk membahas itu Desember 2004. Tapi untuk kita melibatkan mereka itu sekitar Januari lah. Januari setelah kita tahun baru, kita kembali aktif berdiskusi, kita melibatkan rekan-rekan akademisi dari UII sama UGM, terutama karena pencetusnya pertama itu dari rekan-rekan FYOB dari Yogyakarta. Terus saya sebut di sini Bang Yos sama Mbak Wuri. Itu yang mencetuskan, ayo kita bikin forum nasional. Bahwa kita dari Batam, dari Papua, dari Samarinda, semuanya kita ada dalam grup ini ya. Kita membahas, kita saling mengisi permasalahanmu apa masing-masing daerah, terus dikumpulkan, dirangkum, kita klarifikasi, kita prioritaskan permasalahan yang mendesak yang untuk segera diselesaikan. Nah, akhirnya ditemukan itu harus ada regulasi yang pasti sebagai dasar hukum kita bekerja. Oke. Nah, kemarin
Pak Jo dan teman-teman itu kan menyambangi DPRD Surakarta dan sudah ditemuin tuh ketika itu sama Pak Ketua DPRD Surakarta, Pak Budi, kemudian juga ada beberapa wakilnya Mas Bilal dan Mas Ardianto ya. Nah, waktu ketemu kemarin itu mereka menyampaikan apa atas keluhan dari para driver ini dan ada nggak maksudnya solusi atau yang mereka sampaikan kepada para driver gitu? Kalau dari kami, cuma kita ingin menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kami dengan setelah kajian yang mungkin bisa menjadi solusi oleh pemerintah untuk mengeluarkan regulasi atau peraturan yang baku bagi kami driver online itu karena kan mereka keterbatasan kewenangan. Jadi nanti kita meminta mereka menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi dan itu yang kami atau menjadi target kami karena kami menyadari seperti yang disampaikan oleh waktu kita bertemu dengan perwakilan dari Kemenhub difasilitasi oleh BTTD 10 yang mewadai Jateng dan DIY itu perwakilan dari sendiri juga mengatakan nanti untuk kewenangannya akan dilimpahkan bertahap dari pusat ke gubernur lah, gubernur nanti tinggal ke bupati atau wali kota masing-masing. Tapi untuk saat ini yang baru ada itu untuk R4, sedang R2 peraturannya aja belum ada. Nah, kita menuntut peraturan bakunya dulu yang itu. Nah, itu kan kemarin udah ditemuin tuh sama Pak Budi dan kawan-kawan. Nah, terus ketika Pak Jo dan teman-teman ke balai kota, infonya kan tidak ditemui langsung oleh Mas Respati Ardi dan Mbak Astrid ya. Nah, itu pertamanya yang disampaikan oleh pihak Pemkot, waktu itu ditemuin Pak Sekretaris Dinas Perhubungan ya. Nah, itu alasannya beliau-beliau ini tidak menemui para driver apa? Disampaikan mboten? Kalau untuk alasan dari Pak Wali Kota tidak disampaikan, tapi kalau untuk Pak Dishub karena ada apa tadi kemarin? Ada tugas lah, ada keperluan lain yang lebih mengarah ke kepentingan internal mereka itu. Ada kekecewaan nggak Pak? Nggak ditemuin langsung gitu? Tidak, karena kita itu kalau kecewa itu sudah kecewa atau namanya amarah atau sudah kita hilangkan dari dulu. Dari awal-awal. Gitu, kita sebagai orang-orang pergerakan itu memang harus siap untuk menghadapi segala kondisi situasi itu kita harus siap dengan plan-plan yang sudah kita program gitu. Jadi kita tidak terus stagnan, mandek, berhenti di situ tidak. Nah itu kan sesuai yang tadi Pak Jo bilang juga, sebenarnya kan Pemkot Solo sendiri itu nanti tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan terkait angkutan roda 2 khususnya ojek online ini kan memang diatur oleh pemerintah dan kementerian gitu kan ya. Nah itu sebenarnya yang diharapkan Pak Jo dengan konvoy dengan aksi offbeat itu memang cuma nanti akan agar dibawa ke ranah yang lebih tinggi lagi atau memang sebenarnya ada nggak sih harapan biar sebenarnya kayak gini tuh mending bisa diatur oleh masing-masing daerah sendiri daripada harus menunggu sampai tingkat pusat gitu Pak? Kalau keinginan kami seperti itu karena saya yakin dengan adanya otonomi daerah itu harusnya yang berlaku seperti itu. Tapi karena kita kan juga menyadari untuk saat ini negara kita itu bagaimana kita juga menyadari itu kan top down mestinya. Sudah dari mempunyai hierarki tersendiri. Tapi kalau saya dan rekan-rekan sebenarnya menginginkan seperti itu. Wong kowe wis duwe kuasa dan punya hak otonomi. Kenapa? Katanya hak otonomi masih dibatasi, tidak boleh mengeluarkan peraturan sendiri kan. Misalkan saya menjadi wali kotanya, saya tutup itu aplikator-aplikator yang nakal itu. Iya. Nah, ini saya mau mengulik sedikit. Kemarin itu saya sempat mendapatkan hasil wawancara beberapa driver-driver ojol itu yang mengaku dulu itu ketika awal-awal masih baru ojol ini tuh sangat jaya gitu ya. Jadi ojol-ojol di Solo itu kan nggak sulit gitu ya cari uang dalam sehari. Konon itu waktu itu katanya ojol ini tuh
dalam sehari mendapatkan 300.000 itu sangat mudah gitu dalam waktu 8 jam. Itu bener dulu kayak gitu, Pak? Bener, nggak pernah tanya tuh rekan-rekan yang di situ, sedih 300 dino arep jajan apa milih. Bisa ceritain nggak, Pak? Dulu awal-awal itu gimana sih, Pak? Waktu mungkin ada pertama kali, sekarang ada ojek online, itu Bapak sendiri dulu, Pak Jo, waktu itu kenapa memilih menjadi seorang driver itu bisa ceritain, Pak? Mungkin berbeda dengan yang lain. Kalau saya sih masih sekarang itu sebagai driver itu bukan yang utama, karena saya ada pekerjaan lain itu. Dulu iseng-iseng aja sebenarnya, dari rekan dari Jakarta, datang teman SD dari Jakarta, almarhum, sekarang udah meninggal tuh. Wes, kowe daftar karo nggo samben buat sambilan kerja sambilan, kamu daftar ojek online, saya daftar itu. Itu hampir 1 minggu, 2 minggu saya belum on, masih. Tapi terus akhirnya saya coba, kok ternyata nyenengke. Itu cuma dapat 2 jam itu dapatnya 100.000. Tapi saya masih kerja loh ya. Yeah. Itu lah, terus saya lanjut itu. Tapi saya tetap kerja. Jadi untuk rekan-rekan lain bahkan kalau sehari 500 itu dulu deh ya, awal-awal 2016 sampai 2017 18 awal triwulan pertama 18 itu masih 500.000 itu masih dapat. 500.000 itu dapat dalam misalkan berapa jam gitu, Pak? Rata-rata kalau 300.000 8 jam. Tapi kalau 500.000 itu ya sekitar 14. Itu ketika itu semua masih perjalanan, harusnya kayak GoRed atau Gokar ya, belum ada GoFood apa sudah ada ya waktu itu? Sudah ada. Itu juga ketika itu pendapatannya juga lumayan tinggi ya kalau ya. Karena dulu tuh seingat saya, mungkin nanti bisa dikoreksi, itu minimal order itu 20.000. Oke. Minimal order itu nanti masih kalau lebih dari 5 kilo itu ada penambahan ongkir. Itu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Itu bahkan sekarang dikurangi malah. Dikurangi. Iya. Nah itu zaman dulu apakah berjayanya para driver itu memang karena bisa dikatakan karena dulu juga drivernya masih sedikit atau gimana, Pak? Selain masih sedikit juga karena biayanya atau masih ada, selain tadi ya driver sedikit. Yang kedua kita masih ada stimulan, yaitu bonus dari awal 2016 itu 110. Sekali kita dapat trip itu kalau nggak keliru awal itu 8 pertama 110, terus 100, 80, 60, terus terakhir hilang. Itu dengan trip yang sedikit dulu itu kalau nggak keliru 6 ya, 6 trip itu kita dapatnya 110. Gitu. Jadi kita sudah dapat pendapatan dari pembayaran dari driver, misalkan kita dapat 6 trip ya 100.000, kita masih dapat bonus 110 itu. Tapi memang tidak berjalan lama, itu cuma berjalan 2 bulan atau 3 bulan 2016 itu ya. Habis itu terus menjadi 100, habis itu turun lagi 80 bonusnya, habis itu turun lagi 60, habis itu hilang. Itu dulu kan juga ada yang sistem poin-poin itu ya. Iya, makanya poin itu. Poin itu untuk meraih bonus itu. Meraih bonus itu tadi ya. Terus kalau kondisi yang realnya sekarang, Pak, itu bener-bener kayak tadi tuh bonus sudah tidak ada, itu mulai sejak tahun berapa? Kalau bonus tidak ada itu setelah COVID. Setelah COVID itu benar-benar terus hilang. Iya. Tapi kalau sebenarnya ketika COVID, ini kan tidak bisa dipungkiri ketika itu driver-driver itu menjadi salah satu garda terdepan untuk dan pilihan banyak orang karena kita tidak bisa keluar rumah itu ya, Pak. Iya. Itu sebenarnya ketika COVID malah panen atau enggak sih, Pak? Kalau dibilang gitu. Tidak juga sih. Karena saya bisa ngerti itu saya salah satu driver yang khusus untuk mengantar ke barang-barang atau makanan atau ke wilayah-wilayah yang terdampak COVID. Tapi saya juga bagi saya tidak ada penambahan pendapatan secara signifikan, itu tidak ada, sama aja. Sama aja. Iya, itu. Jadi tidak ada malah ketika COVID yang ketika itu ya, ibaratnya kalau saya berpikir ketika itu pun kan banyak orang memanfaatkan jasa para driver gini.
Saya pikir itu justru malah menambah pendapatan, tapi enggak ternyata ya. Tidak, karena itu yang pertama secara pendapatan tidak. Tapi di sisi lain, kami driver itu juga mempunyai tanggung jawab moral secara sosial. Itu. Jadi kita melakukan itu juga kita tidak ada beban. Kita tidak ada target kita harus dapat tambahan secara value nilai rupiah itu enggak. Kita ya udah kita sama-sama sebagai warga masyarakat Indonesia pada umumnya dan pada masyarakat Solo khususnya yang sama-sama menderita. Jadi kita lebih kedepankan itu. Saya yakin semua driver punya jiwa seperti itu. Karena selama saya berjalan ini, untuk komunitas yang paling solid itu memang driver. Driver itu saya salut, bener. Terima kasih rekan-rekan. Itu wah luar biasa rekan-rekan itu apa ya? Respect mereka itu, solidaritasnya itu luar biasa. Itu saya setuju sih Pak. Saya juga sepakat. Dulu pernah saya waktu merantau di Jakarta, saya itu kecelakaan di jalan gitu kan, di jalan di Jakarta. Itu yang benar-benar yang monolongnya juga cuma driver-driver ojol, yang orang lain cuma lewat gitu. Jadi saya juga merasakan itu. Kemarin itu ada driver-driver yang pada akhirnya itu juga mengaku bahwa mereka itu terpaksa tidak ikut aksi offbeat karena kebutuhan keluarga gitu Pak. Jadi ada yang bilang, wah saya lagi kesusahan ini uang, terus kemudian juga ada banyak pengeluaran. Sebenarnya para driver yang tidak offbeat ini, itu juga buat driver-driver yang kemarin melakukan aksi itu tidak apa-apa atau gimana Pak? Maksudnya para yang ikut melakukan aksi konvoy kemarin itu apakah juga memaklumi hal itu atau gimana? Oke. Kalau masalah itu seperti dari awal kami menyadari masing-masing driver itu mempunyai mindset, background atau yang lebih kalau saya katakan mental mereka berbeda. Itu dalam arti kepedulian mereka, jiwa mereka itu berbeda dengan mungkin rekan-rekan yang dalam wadah pergerakan ini. Karena kalau dipikir secara kebutuhan sama, kita pun juga punya keluarga, kita juga punya kebutuhan untuk dapur tetap ngebul, seperti itu sama sebenarnya. Cuma karena kami bertekad untuk melakukan perubahan yang mana itu agar bisa menjadikan ojol lebih baik. Itu jadi kami memang kalau misalkan rugi lebih rugi kami tidak ngebit, kami tidak mendapatkan penghasilan untuk saat-saat kita beraktivitas mulai sampai malam kita berkoordinasi itu seperti itu. Tapi ya itu tadi kita menyadari kita tidak memaksakan itu. Tapi karena kita semua dalam wadah ini yakin dengan kita sedikit pun tidak akan undur. Apalagi sudah kita cetuskan secara nasional. Tanggal 20 Mei menjadikan hari kebangkitan ojol nasional. Itu akan kita lakukan terus setiap tahun tanggal 20 Mei itu untuk menyampaikan minimal tiap tahun itu menyampaikan apa yang sudah kita tuntut tapi belum dilaksanakan oleh yang kita minta untuk pertanggungjawaban semacam itu. Tapi kita untuk driver lain tetap solid. Panjenengan sebagai pejuang keluarga tetap laksanakan tugas kalian dalam kehidupan ini. Itu aja. Kalau misalkan dibilang sebenarnya aksi semacam ini itu tidak efektif, itu benar nggak Pak? Soalnya ada yang bilang aksi offbeat ini tidak efektif juga karena bisa dibilang membuat para mungkin kayak semacam orang yang membutuhkan membutuhkan jasa driver itu sendiri juga pada akhirnya malah kesulitan. Itu gimana kalau para driver menanggapinya? Yang pertama, kalau masalah ini tidak efektif itu mereka memandangnya dari perspektif atau sudut mana itu dia sebagai driver atau sebagai masyarakat umum. Itu yang pertama yang jadi pertanyaan. Tapi pada dua poin itu karena mereka tidak mengetahui latar belakang dari adanya aksi ini dan juga mungkin karena mindset atau background mereka berbeda dengan apa yang dirasakan. Karena itu tadi mereka tidak tahu akar permasalahannya. Maaf kalau untuk customer saya tidak terlalu banyak membahas ya. Tapi kalau untuk driver, kalau pengalaman saya ngomong-ngomong dengan driver, karena mereka itu taunya cuma
apa itu, aku penting golek duit dienggo keluarga, nggo mangan, wis. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka coba jenengan nanti tanya ke driver, bisa cek ke driver-driver pada umumnya. Peraturan dari atau regulasi dari pemerintah yang bisa menjadi legalitas hukum Anda sebagai driver online bekerja itu apa? Mereka pasti nggak mungkin bisa menjawab. Karena saya sendiri sebagai ketua presidium juga nggak bisa jawab. Karena memang belum ada. Lah anehnya mereka itu kok yo gelem-gelem mau. Itu menjalankan itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya itu kan bisa saya katakan pemerintah melakukan pembiaran. Gitu. Lah iki lho ngene aturannya wis oleh bisa dipekerjakan kan. Itu yang menjadi apa ya, bisa dikatakan apa ya, keinginan kami untuk bisa menjadikan ojol lebih baik itu dengan adanya regulasi yang ke depan itu ya. Itu aja Mas, poin dasarnya tetap kembali ke pokok dasar itu. Nah kalau berarti benar ya, sekarang dengan kondisi yang ada di lapangan untuk mendapatkan 100.000 itu sangat sulit itu. Walaupun itu sudah seharian keluar gitu, ya, Pak. Terus yang sekarang yang rata-rata didapatkan oleh para driver itu berapa kalau dalam sehari? Kalau saya kalau untuk yang mungkin 100 atau 150 itu ada, tapi bisa dikatakan cuma 10% dari driver yang ada. Yang lainnya itu susah untuk mendapatkan 100-150 itu. Padahal itu kotor ya, belum dipotong untuk operasional. Rata-rata operasional kalau saya ya, karena saya juga kadang paling kalau saya mau on beat itu paling sehari itu 8-10 orderan. Itu aja pengeluaran saya minimal 30.000. Itu saya dapat misalkan 75-100.000. Pengeluaran saya 30.000 untuk bensin sama jajan ya. Itu kalau rokok sama makan kan itu memang keseharian saya, jadi saya kan tidak saya masukkan ke itu. Jadi ya memang seperti itu Mas. Kalau 10% memang saya ada informasi rekan-rekan nge-share, saya dapat sekian, saya jauh dari rekan-rekan komunitas, karena kita pun juga, saya selaku pencetus komunitas atau BSPW di Solo Barat, saya banyak ikut grup Basecamp itu, mereka sharing pendapatan sekian itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah mereka kenapa tidak mempunyai pemikiran tidak efektif dan mereka tidak mau ikut aktif, itu karena ada juga banyak hal. Salah satunya mereka takut dengan aplikasi, dengan aplikator untuk kena sanksi, kena apa-apa itu takut. Dan memang kembali mental atau jiwa mereka memang belum terasah, karena kalau saya sih juga itu mungkin pemahaman mereka belum sampai lah. Mudah-mudahan dengan adanya aksi kemarin mereka semakin berani dan semakin terbuka wawasannya, dan nanti akan saya sampaikan juga hasil dari kajian-kajian dari forum nasional ini yang kita sampaikan ke pusat, itu bisa menjadi acuan mereka untuk lebih terbuka wawasannya. Itu aja. Itu. Kita sama-sama senasib kok. Iya. Kalau melihat zaman dulu yang orang berbondong-bondong untuk berusaha menjadi seorang driver ojol, sekarang ini trennya gimana Pak? Apakah masih orang tuh banyak juga driver-driver baru gitu, masih banyak atau? Masih banyak. Iya, karena jujur aja pekerjaan yang paling mudah untuk saat ini itu driver online. Mereka tidak perlu keahlian atau skill khusus, tidak perlu intelijensi tinggi, tidak ada, bahkan umur pun juga tidak ada. Itu banyak, dan kita langsung menerima hasil dengan bekerja. Itu yang pertama itu. Dan jujur aja, sekarang driver baru itu bayar bisa gitu. Untuk mendapatkan akun itu maksudnya. Itu walaupun itu apa ya, secara tertutup ya, tapi itu udah menjadi rahasia umum. Itu bayar itu 2.000, 2 juta, 3 juta enggak jadi. Itu udah, saya berani ngomong ini, saya punya bukti gitu. Iya. Berarti memang masih orang juga masih tetap berpikiran untuk menjadi seorang driver. Karena itu paling gampang, kita bekerja langsung dapat. Ya, tapi mirisnya kembali lagi yang upah yang didapatkan itu tidak
sesuai karena belum ada regulasi Iya, tadi. itu, iya. Nah ini selanjutnya Pak Jo, ke depan ini driver-driver kemudian mungkin dari Garda Solo sendiri itu akan melakukan apa? Apakah akan menunggu dahulu setelah kemarin melakukan aksi atau sudah ada sebenarnya tenggat waktu yang ditentukan sebelum melakukan aksi lagi mungkin gitu? Kalau kita ada tenggat waktu untuk pihak baik DPRD maupun Balai Kota. Tapi kami secara nasional sudah mempunyai plan-plan ke depannya. Setelah kita melakukan aksi kemarin, kita sudah ada nanti kita akan melakukan beberapa hal yang akan kami lakukan untuk lebih maksudnya meminta ketegasan pemerintah agar secepatnya membuat regulasi itu. Tapi kita nanti akan bergerak secara nasional lagi karena untuk pengalaman kemarin kita melakukan gerakan secara parsial itu berdarah-berdarah maksudnya tanpa gerakan serentak itu kurang tembunge wong Jawa kurang greget lah. Tapi kalau ya seperti kemarin aja itu ternyata dari pihak Polkam aja sudah sampai turun tangan dari beberapa instansi yang terkait di Jakarta mungkin panjenengan untuk media kan lebih gitu lebih tahu juga, untuk posisi Jakarta di Jakarta juga katanya udah ini sekarang mau dibawa ke Komisi 5 DPR juga ya. Berarti ini cuma masih sekarang udah ada perencanaan cuma udah ke depan gitu ya Pak. Ya enggak omong ke saya bukan ya. Pak, nanti saya diketak tuh teman saya. Pak Jo, mungkin bisa disampaikan harapan-harapan para driver di sekitar Solo dan Solo Raya kepada para Tribuners, keinginannya gimana, dan bisa juga disampaikan mungkin ke pemerintah pusat yang mendengarkan, kita harapannya mendengarkan apa keinginan para driver-driver gitu. Monggo Pak, dipersilakan. Oke. Ini saya ingin membacakan sedikit apa yang menjadi yang ingin saya sampaikan lah. Langsung aja nih. Hari ini tanggal 20 Mei 2025. Sebagian kecil driver online Solo Raya mengajarkan kita arti keberanian yang sesungguhnya. Mereka tak bersenjata, kawan, tapi punya tekad. Itu yang utama. Tak berteriak, tapi pesannya menggetarkan kota. Di tengah panas dan kebisingan, mereka berdiri bukan untuk melawan, tetapi untuk menghidupkan suara yang lama diabaikan. Seperti kata pepatah Latin, fortis fortuna ad jiwa. Keberuntungan itu berpihak pada mereka yang berani. Dan hari ini, tanggal 20 Mei 2025, keberanian itu nyata. Bergerak dari jalanan, dari peluh, dan dari harapan yang menolak padam. Kami berdiri di sisi kalian, kawan. Karena yang kami perjuangkan ini bukan sekedar tarif, tapi harga diri dan keadilan. Bergerak serentak berdampak. Garda Surakarta. Jadi sekali lagi kami dari Tribun Solo mengucapkan terima kasih Pak Jo dari Garda Surakarta telah hadir berbagi pengalaman, informasinya juga kepada para Tribuners nih terkait kondisi di lapangan nih para driver-driver di Solo dan Solo Raya. Semoga ke depan nanti para driver mendapatkan yang diharapkan, yaitu tadi ada regulasi itu ya. Iya, itu yang pokok. Terima kasih sekali lagi ya Pak Jo. Sampai jumpa lagi Tribuners di podcast Tribun Solo lainnya. Saya Vincencio Jesta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.